Kata kita, halo Yesa. Halo Pak, Apa kabar Yesa? Alhamdulillah baik Pak. Apa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Yesa. Keren banget ini bajunya, sirah-sirah sekatiak kata orang Minang ya. Iya Pak, Ini kostum? kostum bela negara, pelatihan Kostum bela bela negara. negara. Bukannya tadi lagi sekolah Yesanya? Iya Pak, ujian. Oh lagi ujian. ujian. Apa kabar nih ujiannya Yesa nih? Alhamdulillah lancar. Oke siap. Kalau ngehafal, kalau dibaca materinya paham, insya Allah bisa. Iya. Iya. Mudah-mudahan lancar ya Yesa ya. Amin. Boleh dong Yesa ceritakan sedikit ini tentang baju yang Yesa pakai ini, kegiatan apa, kemudian ya ngobrol-ngobrol apa kayak Yesa tentang bela negara ini? Nah ini tuh kegiatan dari Dispora Pak. Kan ada pasal tentang bela negara gitu Pak. Jadi ini tujuannya untuk penyadaran kepada pemuda-pemudi, terus penanaman karakter, kayak mana berwawasan Nusantara gitu Pak. Oke, itu berapa lama kegiatannya Yesa? Selama 4 hari Pak. Langsung tatap muka atau seperti apa? Oh tetap muka Pak, tetap mengikuti protokol kesehatan. Oh iya, di mana lokasinya Dek? Berlokasi di Lubuk Selasih, Di Lubuk Selasih ya. Oh, Pondok Pemuda. boleh diceritakan lebih detail itu kegiatannya tentang apa, kemudian outputnya akan seperti apa itu Yesa? Kegiatannya tuh kayak penanaman sikap bela negara, penanaman karakter sama pemuda-pemudi gitu. Terus untuk meningkatkan daya saing kader di provinsi gitu Pak. Di acara ini nanti akan dibahas tentang materi-materi tentang pembangunan kepemudaan gitu Pak. Oke. Pengembangan pemudaan, terus sama tentang kayak bahaya-bahaya dari luar gitu yang dapat mengancam generasi muda. Kebanyakan gitu sih Pak. Terus tentang upacara itu juga ada Pak. Ini saya dengar kan bela negara ini ada terbagi dua ya. Ada, yang, Pak. Yang pertama fisik, kemudian yang kedua non fisik. Nah itu boleh dia Yesa ceritakan. Ya kalau fisik itu ngapain, kemudian kalau non fisik itu kegiatannya apa gitu. Yang kegiatan yang fisik kayak militeran gitu Pak. Kayak yang sama polisi sama tentara, kayak pelatihan kemiliteran. Oh lebih kepada ke pertahanan secara militer ya. Iya Pak. Kemudian kalau yang non fisik? Yang non fisik itu kayak penanaman dari materi gitu Pak, kayak penyadaran gitu, pentingnya cinta tanah air, menanamkan sikap patriotisme, rasa nasionalisme gitu Pak. Oke, lalu juga menghargai sesama Menghargai pastinya sesama, di sana ya. iya, Pak. Berkaitan dengan itu tentunya sangat dekat sekali, sangat erat sekali kaitannya dengan profil pelajar Pancasila ya. Iya Pak. Oke, nah ini Yesa sudah mengikuti kegiatan ini, lalu yang Yesa rasakan perbedaan secara individu Yesa, secara pribadi Yesa, sebelum mengikuti kegiatan bela negara dan sesudahnya seperti apa Yesa? Nah di kegiatan bela negara ini Kayak misalkan membangun kedisiplinan atau apa gitu misalkan. sebelum membangun kedisiplinan itu kayak memberikan kenangan yang baik gitu loh Pak. Soalnya Contohnya apa tuh kenangannya? kenangan yang baik tuh dimana kita walaupun beda-beda asal sekolah tapi kayak rasa keakraban tuh kayak udah lama kenal gitu loh Pak. Oh iya benar-benar. Jadi lebih ke kerabatannya. Iya, kerjasama gitu. Kerjasamanya lebih solidaritas. terbangun. Oh iya benar-benar. Di bela negara lebih ke tentang pertahanan, ketahanan, terus rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme, patriotisme kayak gitu Pak. Tentang Indonesia gitu Pak. Tentang untuk negara kesatuan Iya, Republik Indonesia. Nah kalau misalkan topi cakepnya Yesa ini mau dilepas juga nggak apa-apa nih, saya lihat dari tadi Yesanya Susah, agak Pak. belum. Silakan. Nah udah enak Pak, ya. relax. Oke kita lanjutin lagi nih ya. Lanjut, Pak. Oke, nah Yesa itu kan kita udah ngobrol banyak tentang bela negara, tapi saya belum dapat note-nya nih, belum dapat underline-nya tentang bela negara itu definisinya apa sih Yesa? Bela negara itu sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme, rasa patriotisme gitu Pak. Oke, seperti itu. Dan itu ada kaitannya dengan mata pelajaran Yesa? Ada Pak, mata pelajaran PKN. Di dalam PKN nanti ada juga pembelajaran tentang bela negara Pak. Oh, berarti linear ya? Iya, Pak. Artinya linear dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah di mata pelajaran itu nanti akan membahas secara rinci gitu Pak tentang pasal-pasal tentang bela negara, wajib nggak sih warga negara ini punya sikap bela negara, terus sama apa sih hikmah dari bela negara gitu Pak. Oke. Lebih kesadaran kita sih Pak Lebih kesadaran tentang kita. pentingnya bela negara, pentingnya menjunjung tinggi rasa persatuan, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika gitu Pak. Oh seperti itu. Nah secara individu Yesa manfaatnya seperti apa sih yang Yesa rasakan? Nah lebih kayak nggak ada yang namanya sifat yang suku yang terlalu Oh iya paham, nggak ini ya, nggak kayak apa? Nggak paham kayak yang sempit gitu Pak tentang sukuisme gitu Pak, Iya, yang fanatik benar-benar. gitu Pak.
tidak terlalu fanatik sekali dengan kesukuan kita ya. Artinya lebih cinta tanah airnya. Ibaratnya menjadikan perbedaan itu bukan untuk bahan untuk debat gitu Pak, tapi perbedaan untuk wah ini keunikan dari Indonesia gitu Pak. Beda dari yang lain, punya banyak keberagaman gitu, dipersatukan oleh namanya bentuk negara kita, negara kesatuan gitu Pak. Gitu ya. Itu berapa peserta sih Yesa? 25 peserta Pak. Dia ada dua tahap Pak. Tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama 25 peserta dari 25 sekolah dan tahap kedua 25 peserta dari 25 sekolah juga. Oke. Setelah kegiatan bela negara ini yang jadi tanggung jawab Yesa nih sebagai individu yang didelegasikan dari sekolah kita untuk bisa mengikuti kegiatan bela negara ini, implementasinya untuk sekolah kita apa kira-kira nih Yesa? Ingin menyampaikan tentang materi-materi bela negara ini sih Pak. Kepada teman-teman sebaya. Tapi kan nggak mungkin juga satu persatu dikasih tahu gitu Pak. Pengennya sih kayak diadakan seminar bela negara gitu Pak. Di aula kan bisa gitu Pak. Tapi sayang sekali kan lagi corona jadi susah gitu Pak. Enggak ya, saya coba sampaikan itu di forum OSIS supaya difasilitasi mungkin. Kepemimpinan OSIS ya mungkin. Waktunya udah dempet Pak, udah mau berakhir juga, ada berakhir juga jabatan Cah. Oh begitu. Dan Yesa sendiri juga aktif di OSIS ya kabarnya ya? Alhamdulillah aktif Pak. Di bidang apa OSISnya? Ketua MPK. Ya apa sih MPK? Majelis Permusyawaratan Kelas. Majelis Permusyawaratan Kelas, oke. Nah ini kan udah ikut bela negara Yesanya. Kemudian Yesa juga melihat kondisi teman sekelasnya Yesa, katakanlah ada penurunan motivasi belajar. Apa usaha yang Yesa lakukan untuk bisa mengembalikan kondisi itu secara luang lingkup yang kecil saja? Secara luang lingkup yang kecil sih yang dekat-dekat rumah aja gitu Pak, ngajak-ngajak belajar, bahas-bahas soal gitu Pak. Biar nanti kan kalau misalnya ada yang ingin kuliah gitu, nanti pas ada soalnya gampang gitu jawabnya Pak. Soalnya ada dibahas juga. Iya. Nah lingkungan belajar di kelas gimana kira-kira Yesa? Lingkungan belajar di kelas kan bersif gitu Pak. Iya, jadi yang di shift-nya Yesa lah katakanlah. yang di masih Yesa ada penurunan motivasi belajar atau gimana? beberapa ada Pak. Masih Tapi tetap. alhamdulillah ada juga beberapa yang udah meningkat gitu. Mungkin udah sadar, oh saya dari kelas 12 nih, nggak boleh malas-malas lagi. Soalnya kan mau tamat gitu Pak. Tinggal Iya, hitungan benar. bulan lagi. Benar sekali Yesa. Nah ini ngomong-ngomong udah vaksin Yesanya? Udah Pak. Kalau nggak vaksin berarti nggak boleh lagi dong belajar nanti di Januari 2022. Udah daring nih. Daring lagi. Selain kegiatan bela negara, selama Yesa melakukan pendidikan di SMK 1 Solok, kira-kira kegiatan apa lagi? Alhamdulillah Yesa pernah mengikuti lomba LKS tingkat nasional se-Indonesia. Alhamdulillah. Pak. LKS tahun 2021. tahun 2021. 2020 Pak, pas kelas 2. 2020 ya, kelas 2 ya. Kelas 2. Itu bidang lombanya? Jurusan Pak, bisnis daring dan pemasaran. Dan hasilnya seperti apa? Soalnya daring jadi kurang ngerti gitu Pak. Jadi cuma sampai tahap 1 Pak. Cuman sampai tahap 1. Tapi setidaknya Yesa udah pernah mencoba ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan nanti di juniornya Yesa lebih ada peningkatan lagi. Karena kebetulan kita juga sudah mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah dari LKS itu sendiri Eca juga banyak dapat manfaat Pak. Misalnya dari cara ngedit gitu Pak, pakai aplikasi Canva gitu Pak. Buat poster, buat iklan, promosi. Terus bikin video kayak konten gitu Pak, TikTok dan video-video lain gitu. Oke, artinya kan tetap ada semacam pengalaman Ada, baru, Pak. pengetahuan baru yang Meskipun Yesa daring, dapatkan. ya, Pak. Meskipun daring, benar. Nah ini Yesa di bisnis daring dan pemasaran jurusannya, benar ya? Iya Pak. Saya dengar juga Yesa ada kegiatan kayak apa, selling property atau seperti apa sih? Iya, Itu Pak. gimana sih? Coba ceritain. Itu tuh kegiatan dari jurusan Pak, nama kegiatannya kelas industri. Jadi di sana kita akan dilatih gitu Pak, buat jual properti misalnya yang dari kami itu perumahan Pratama Daru Pak. Nah di sana tuh nanti ada yang bimbing kami, yang mentor-mentor kami dibagi per kelompok dan digabungkan dari sekolah-sekolah jurusan lain gitu Pak. Oh digabungkan jadi Dari jurusan sekolah lain. Jurusan BDP juga sih Pak. Cuman Oh, sekolah-sekolah iya. luar Sekolah luar. Gitu. dibagi per tim. Nanti di tim tuh ada mentor yang bimbing. Jadi kami dikasih arahan, gini nih cara bikinnya, gini cara jual belinya. Nanti kalau misalnya ada yang berminat, tinggal dilapor sama kakak mentor kalau dia pengen review gitu ke lokasi langsung. Oh benar. Langsung pas dan nyampe di lokasi nanti dibantu sama kakak mentornya. Oke. Kalau laku insya Allah nanti kita dikasih bonus juga gitu Pak. Ada fee-nya ya? Ada Pak. Iya dong, nggak ada PT itu nggak kerajur nah. Bercanda Yesa. Sebenarnya kalau saya lihat sih yang Yesa pengalaman Yesa cukup keren juga itu. Itu kegiatannya di mana itu Yesa? Yang LKS Pak, Maksudnya yang kayak jualan properti itu? secara daring juga Pak. Soalnya perumahannya jauh Pak di Tangerang. Oh, bukan di sini? Bukan Pak, jual rumah yang jauh dari kita gitu Pak. Oh ya Allah.
Terus hasilnya ada yang kejual atau gimana tuh? Tanya jawab sih kebanyakan Pak. Soalnya kan jauh Pak. Iya benar-benar. Kelanjutannya nanti sama mentornya gitu Pak. Oh, follow up-nya sama mentornya. Kalau dia pengen review. Soalnya kan kita nggak mungkin juga ke Tangerang buat nengok Benar dia Pak. sekali, benar-benar. Tapi setidaknya pengalaman belajar yang Yesa dapatkan juga sangat jauh lebih berharga dibanding dengan yang hasil tadi. Hasil tadi sih kalau terjual syukur, kalau nggak terjual ya kan dapat pengalamannya gitu kan ya. Pengalamannya yang penting Pak. Oke. Nah, kalau cita-cita Yesa sendiri sebagai pelajar Wah banyak Pak. apa aja? Kalau misalnya jadi Apa tuh? Jadi apa tuh? Jadi pengusaha? jadi pengusaha harus jadi kayak pengusaha konglomerat gitu Pak. Wow. Entrepreneur sukses gitu Pak. Emang bidangnya apa yang mau dikejar? Coba di semua bidang. Coba di semua bidang. Kan sulit juga Yesa. Kan nggak ada salahnya mencoba Pak. Oke, baiklah. Kemudian yang lain? Kalau misalnya di bagian politik pengen jadi kayak anggota DPR atau MPR gitu Pak. Mau jadi politikus. Politikus. Oke. Berarti ada cita-cita untuk meneruskan pendidikan dong setelah Ada, Pak. SMK? Mau ngambil jurusan apa nih? Hukum. Mau ngambil jurusan hukum. Ada banyak jurusan sih yang pengen Pak. Hukum, politik juga pengen ekonomi juga Pak. Jadi lagi Milihnya mikir gitu satu-satu Pak. Yesa. Karena kalau dipilih semuanya kan biasanya juga keteteran juga mau ngambil yang mana juga. Seiring berjalan waktu cita-cita berubah terus loh Pak. Gitu Oh, masalahnya. Kalau udah- Kondisional ya iya, sifatnya Pak. ya. Semakin Baik. tahu kan ilmu kata orang ini bagus jadi plin-plan gitu mikir cita-cita Iya, bagusnya yang mana benar, sih Pak gitu. Nah, cara memilihnya mungkin ini bukan ngajarin ya. Iya, Pak. Cara memilihnya kali Yesa menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang opsi-opsi atau alternatif dari cita-cita Yesa tadi, baik di kampus ataupun bisnis yang mau dikelola gitu. Nah, supaya Yesanya bisa fokus nih mau ngejar yang mana, karena kalau semuanya dikejar bukan nggak mungkin, tetapi tentu punya kesulitan yang lebih tinggi lagi. Tapi Yesa sih kalau pengen pekerjaan sih Pak, pekerjaan yang Yesa suka. Jadi ibaratnya Yesa bersenang-senang tapi digaji gitu Pak. Bukan yang Bersenang-senang tapi tapi digaji gitu, Emang Pak. ada kerja kayak gitu? kalau misalnya sesuai hobi pasti senang kan Pak. Oh siap. Emang biasanya hobinya apa? Hobi Hobi apa yang bisa menjual? Misalkan ada orang yang hobinya tuh menjahit. Ada kan menjahit juga bisa dijual tuh Yesa kan? Kemudian atau hobi apa gitu yang Yesa kira-kira sukanya apa gitu yang bisa dijual? hobinya sih ngomong Pak. Hobinya ngomong, politikus dong kalau gitu. Emang cocok jadi politikus. Oke Yesa. Nah ini Yesa sebentar lagi udah akan tamat insya Allah dari SMKN 1 Solo. Kira-kira nih apa yang ingin Yesa lakukan sebelum Yesa katakanlah meninggalkan SMKN 1 Solok ini secara formal ya. Kalau secara non formalnya kan Yesa boleh-boleh aja nih. Udah tamat juga masih boleh main ke sekolah gitu ya. Tapi ini cita-cita Yesa nih. Yesa sih pengennya perpisahan ada Pak. Wes perpisahan. Pengen perpisahan ada Pak. Tapi kan lagi pandemi juga Yesa, nggak boleh juga. Coba dulu Pak. Coba dulu. Nah ini coba ceritain dulu. Ini Yesa secara individu, secara pribadinya Yesa. Yesa kan udah ngikutin kegiatan bela negara, kemudian ada lomba LKS juga yang Yesa ikutin, kemudian terlibat sebagai MPK di sekolah kita. Secara individunya Yesa ingin ngelakuin apa untuk SMK 1? Bukan SMK 1 untuk gurunya ya, tapi untuk teman-teman Yesa. Kira-kira ada nggak keinginan tersendiri? Pengen ngerubah apa gitu misalkan? Pengennya sih kayak antara organisasi dan organisasi lain tuh kompak gitu Pak. Kayak ada terjalin hubungan yang harmonis gitu. Nanti bikin acara yang diorganisasi semuanya tuh ikut nanti Pak. Oh gitu. Karena mungkin pandemi jadi Ya, banyak yang kurang tertunda. kompak gitu ya. Program-program banyak Pak, tapi tertunda gara-gara corona kan kondisi nggak memungkinkan juga Pak. Oke, baiklah. Banyak program yang membuat Yesa ingin sekali terwujud. Programnya yang bentuknya apa kira-kira? Program ya perpisahan itu Pak. Perpisahan Sebenarnya sih ya. tahun kemarin sih pengen propaganda juga Pak. Soalnya Oh, teman-teman iya. banyak yang pengen gitu Pak. Propaganda gimana Ca katanya. Kan udah vaksin katanya Pak. Oh gitu ya, baiklah Yesa. Kita udah ngobrol banyak ini soal kegiatan Yesa di Pelajar Bela Negara, kemudian tadi ada juga di LKS, kemudian ikut apa lagi tadi itu ya MPK ya? MPK Pak. Aktif di MPK sekolah, kemudian juga ada kegiatan tentang pelatihan Bela negara. bukan yang pemasaran ya, apa sih tadi? Kelas industri Pak. Kelas industri juga. Nah, itu. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya Yesa masih mau mampir lagi ya di podcast Insya Allah kita mau ini. Pak. Oke Yesa. Iya Pak. Salam untuk keluarga ya Yesa ya. Oke Pak. Oke, terima kasih Yesa. Sama-sama Pak. Kata kita Lasua.